Selamat malam teman-teman Ranting 2 Halong Anugerah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam ini kita akan ada dalam ibadah Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugerah secara online. Untuk itu kepada pemimpin ibadah, Vikaris Usimer Lintahya dipersilakan. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, dan lagu pujian yang akan kita kidungkan secara bersama dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 13 pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa di surga, sebab di saat ini Bapa melayakkan kami semua sebagai orang-orang muda. Engkau memberikan kami kesempatan serta kekuatan, maka di saat ini kami layak untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap hal dan kesempatan di malam hari ini. Biarlah Engkau Allah yang penuh kuasa berkenan menyertai seluruh proses peribadatan, mulai dari awal, pertengahan, dan berakhirnya dituntun hanya oleh kasih-Mu yang penuh kuasa kini dan selamanya. Layakkanlah kami sebagai orang-orang muda yang beribadah di saat ini Bapa, dan jadilah seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kita lantunkan sekali lagi nyanyian Kidung Jemaat nomor 84 pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkan lara batinku. Hatiku biar Kau jadikan, hatiku biar Ku jadikan palungan-Mu yang mulia.
saat ini kita akan ada dalam pelayanan Sabda Tuhan, dan pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini terambil dari Lukas pada pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-6 dan berakhir pada ayatnya yang ke-9. Lukas 13 ayatnya yang ke-6 dan berakhir pada ayatnya yang ke-9. Mendahuluinya, mari kita ada dalam doa. Kita berdoa. Di malam hari ini ya Bapa di surga, sebagai orang-orang muda kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami sebagai orang-orang muda yang adalah seorang pribadi yang juga milik kepunyaan Allah. Biarlah sabda kebenaran firman yang akan kami dengarkan bersama, bahkan refleksi singkat yang dibawakan oleh hamba, berkenan diberkati oleh Allah, sehingga semua kami sebagai orang-orang muda, kami mampu untuk melaksanakannya dalam seluruh perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Bersabdalah kepada kami ya Bapa di surga, sebab kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Lukas 13 ayatnya yang ke-6 dan berakhir pada ayatnya yang ke-9 di bawah perikop perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan kita di malam hari ini. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Firman Tuhan kita di malam hari ini, Lukas 13 ayatnya yang ke-6 dan berakhir pada ayatnya yang ke-9, memberikan sebuah pertanyaan bagi saya, bahwa bisakah orang-orang muda tumbuh seperti pohon? Dan pertanyaan yang kedua, bahwa bisakah orang-orang muda berbuah layaknya pohon yang menghasilkan buah? Dan yang ketiga, bisakah orang-orang muda menghasilkan buah yang baik dan bukan buah yang tidak baik? Beberapa pertanyaan yang beta berikan kepada rekan-rekan pemuda di malam hari ini adalah bentuk di mana seseorang yang diutus Allah, yang dipercayakan oleh Allah, harus bertumbuh dan berbuah dimanapun ia ada. Di hadapan saya dan juga di depan teman-teman ada gambar pohon. Pohon ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ialah buah, yang kedua ialah pohon, yang ketiga ialah rumput, yang keempat adalah tanah, dan yang kelima ialah batu. 5 hal yang terpenting yang ada di sekitar kita sebagai orang-orang percaya, bahkan sebagai orang-orang muda. Allah menciptakan kita sebagai manusia yang harus memelihara, menjaga dan melestarikan. Bahkan Allah pun juga menciptakan lingkungan, menciptakan hewan adalah bagian dari kasih karunia Allah. Adalah bagian
dari setiap bentuk kehendak Tuhan di dunia ini untuk bagaimana manusia menjaga, merawat, dan memelihara serta mengusahakan apa yang Allah berikan bagi manusia itu sendiri. Perikop bacaan kita di saat ini yakni Lukas 13 ayatnya yang ke-6 dan berakhir pada ayatnya yang ke-9. Di sini mau memberikan sebuah penekanan penting bagi kita sebagai orang-orang muda. Yang pertama, kita melihat pada ayatnya yang ke-6 dan berakhir pada ayatnya yang ke-7 adalah bentuk dari pribadi seseorang yang memiliki atau yang mempunyai hak terhadap kebun anggurnya. Seorang yang mempunyai hak terhadap kebun anggur, ia bertanya kepada seorang pengusaha kebun anggur itu sendiri. Seorang yang berusaha untuk menjaga kebun anggur, beta bisa umpamakan sebagai seorang petani. Seorang petani yang berusaha bekerja di kebun anggur milik tuannya sendiri. Dan ketika tuannya ingin sebuah hasil yang baik, ia bertanya kepada seorang petani bahwa adakah pohon ara itu berbuah. Kita melihat bahwa sungguh luar biasa apa yang Allah buat ketika pohon ara tumbuh di tengah-tengah banyaknya tumbuhan anggur dalam satu tempat. Kita melihat bahwa ketika pohon anggur itu tumbuh, otomatis pohon anggur pun juga membutuhkan makanan untuk menghasilkan buah yang baik. Tetapi di sisi lain ada tumbuhan yang menginginkan sebuah kehidupan, pohon ara. Pohon ara pun juga ingin untuk hidup, tetapi semasa hidupnya ia tidak berbuah. Dan muncul sebuah kekecewaan, sebuah penyesalan dari pemilik kebun anggur itu, bahkan dari seorang pengusaha atau seorang yang mengusahakan kebun anggur itu, dapat dikatakan sebagai seorang petani yang berusaha dan bertanggung jawab untuk merawat kebun anggur itu. Timbul kekecewaan, timbul sebuah penyesalan. Mengapa pohon anggur atau pohon ara tidak bisa untuk berbuah, tetapi pohon anggur bisa untuk berbuah? Kita melihat bahwa sebuah indikasi yang ditemukan oleh pemilik kebun anggur bahwa mungkinkah pohon ara ini tidak akan bisa untuk berbuah. Tetapi ada sebuah kita melihat ada sebuah macam atau ada sebuah bentuk dari usaha dari seorang petani bahwa ia harus berusaha untuk pohon ara itu tidak bisa ditebang, tidak bisa untuk ditebang. Mengapa? Karena pohon ara adalah miliknya. Pohon ara pun juga adalah bentuk dari usaha seorang petani. Ketika dia menjaga, dia merawat hingga pohon ara itu tetap bertumbuh dengan baiknya. Tetapi dalam bacaan kita di saat ini melihat bahwa pada ayatnya yang ke-8 di sini ditemukan ada sebuah macam penawaran yang diberikan oleh pengurus kebun anggur kepada pemilik kebun anggur. Muncul penawaran ini di mana ia menawarkan jika mungkin di tahun depan pohon ini akan berbuah. Ia meminta sebuah permohonan untuk tidak ditebang. Ia meminta sebuah kesempatan untuk tidak menebang pohon ara itu, karena seorang pengurus kebun anggur itu sendirilah ia akan berusaha dengan cara ia akan mencangkul tanah dan ia akan memberikan pupuk yang baik sehingga pohon ara itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan manusia
dan semua ciptaan Allah di dunia ini memiliki sebuah pemahaman atau mempunyai sebuah bentuk dari kehidupan yang harus menghidupkan. Tetapi bagi saya bahwa manusia dan sesama ciptaan Allah di dunia ini memiliki dua makna di mana ia harus hidup dan mati. Mengapa demikian? Karena itulah hidup. Itulah pemberian yang Allah berikan bagi kita. Hidup sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia membutuhkan proses yang panjang untuk dilalui, dijalani, dan menghasilkan sesuatu yang berharga. Mengapa? Karena hidup kita adalah anugerah Allah. Kenapa hidup adalah anugerah Allah? Karena kita hidup, Allah memberikan nafas kehidupan. Dan disitulah terletak anugerah Allah yang sungguh baik bagi kita sebagai manusia yang mulia. Sebagai manusia yang dipercayakan untuk menghasilkan, untuk berkarya dalam proses kehidupan yang panjang. Mengapa proses kehidupan yang panjang itu Allah berikan kepada kita? Karena Ia sungguh mengasihi kita. Ia tidak akan membiarkan kita terlarut di dalam sebuah penyesalan yang berkepanjangan. Tagal itu saudara, hal yang harus membuat kita bersyukur bahwa hidup kita adalah anugerah Allah. Itulah hidup ketika di mana seseorang dipercayakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia untuk menjalankan, melestarikan, dan memberikan kehidupan kepada sesama ciptaannya. Proses kehidupan yang panjang itu akan dibalut dengan 3 kata, yakni yang pertama, memahami, melakukan, dan menikmati. 3M, yaitu memahami, melakukan, dan menikmati. Mengapa? Karena manusia membutuhkan proses untuk memahami bagaimananya kehidupan, proses yang harus dia jalani. Serta manusia pun juga harus melakukan. Ketika ia memahami dan ia harus melakukan apa yang ia pahami. Dan yang ketiga, ia harus menikmati. Mengapa ia harus menikmati? Ketika ia memahami, ia akan melakukan dan ia akan menikmati proses dari apa yang ia lakukan. 3 hal ini sebagai manusia, sebagai orang-orang muda, katong harus memahami, katong harus melakukan, dan katong harus menikmati seluruh kehendak Allah dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Mengapa? Terkadang orang-orang muda katong tak mampu untuk memahami. Katong hanya bisa menikmati. Terkadang katong melakukan segala sesuatu penuh dengan persungutan. Sadar sungguh bahwa memang sesungguhnya manusia adalah makhluk yang terbatas. Sekalipun ia mulia, tetapi ia terbatas. Mengapa terbatas? Karena ada sosok yang lebih berkuasa di atas kita sebagai manusia. Sehingga dikatakan manusia itu adalah manusia yang terbatas. Dalam keterbatasan itu, katong harus bisa memahami kehendak Allah dalam seluruh perjalanan hidup ini. Dalam keterbatasan itu, katong harus bisa menerima kehendak Allah untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan dalam keterbatasan itu, katong harus bisa memahami, menikmati apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Tidak cukup katong hanya bisa untuk memahami, melakukan, dan menikmati, tetapi katong juga harus bersyukur atas apa yang Tuhan buat dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Ingat bahwa sebagai orang-orang muda, jangan biarkan ambisi dan hasrat pribadi kita harus kita ikuti. Tetapi ikutilah kehendak Allah supaya saudara-saudari dan saya akan tetap berbuah.
Memang benar bahwa hidup ini adalah pilihan. Ketika saudara-saudara berbuah, saudara-saudara akan memilih. Dan ketika saudara-saudara tidak berbuah, itulah pilihan dari saudara-saudara. Tetapi katong sebagai orang-orang muda klik back lagi kepada kita, bahwa apa yang harus saudara-saudara pilih? Haruskah saya berbuah ataukah haruskah saya tidak berbuah? Bayangkan saja saudara, pohon ara itu tumbuh di tengah banyaknya anggur yang berbuah, tetapi pohon ara itu tidak berbuah. Bayangkan jika saudara-saudara bertumbuh di tengah sesama saudara-saudara yang berbuah, tetapi saudara sendiri tidak berbuah. Apakah saudara sanggup untuk memahami, melakukan, dan menikmati kehendak Allah dalam seluruh perjalanan kehidupan saudara-saudari? Sadar sungguh bahwa hidup ini adalah anugerah, dan anugerah itu membutuhkan proses yang panjang untuk saudara-saudari dan saya lakukan, menikmati dan memahami kehendak Allah dalam seluruh perjalanan hidup ini. Ingat bahwa ketika saudara-saudari berbuah, hidup saudara-saudari akan senantiasa dikenang. Dikenang oleh siapa saja yang pernah merasakan buah dari apa yang saudara-saudari lakukan. Namun jika saudara-saudari tidak berbuah, apakah orang lain bisa mengenang apa yang saudara-saudara lakukan semasa hidup? Dan jika saudara-saudari tetap ada dalam sebuah pilihan untuk tidak berbuah, sanggupkah saudara-saudari melakukan 3 kata M, yaitu memahami, melakukan, dan menikmati kehendak Allah dalam seluruh perjalanan hidup saudara-saudari? Namun jika saudara-saudari mampu untuk berbuah, maka saudara dan saudari akan pun juga mampu untuk memahami, melakukan, dan menikmati kehendak Allah dalam seluruh perjalanan hidup dari waktu ke waktu. Itulah proses kehidupan, di mana saudara dan saya harus bisa memahami, melakukan, dan menikmati apa yang menjadi kehendak Allah dalam seluruh perjalanan hidup ini. Sebagai orang-orang muda, peganglah firman Tuhan Allah di saat ini yang adalah kebenaran. Firman yang membentuk pribadi, persekutuan, bahkan keluarga kita untuk tetap bertumbuh, berbuah bagi Tuhan dan sesama, sehingga tidak ada satupun di muka dunia ini yang dikecewakan oleh setiap perkataan, tindakan, maupun perbuatan saudara, tetapi mereka selalu berbahagia dalam seluruh kata dan tindakan yang saudara lakukan. Meskipun terkadang saudara mungkin akan hidup seperti benalu, tetapi ingatlah bahwa ketika benalu itu akan ditebang, dipotong, maka pohon yang akan tidak berbuah, ia pun juga akan berbuah. Maukah saudara menjadi benalu yang hanya tinggal sebentar, ataukah saudara tidak mau untuk berbuah, ataukah saudara akan berbuah? Semuanya itu adalah pilihan saudara. Pilihan ditentukan dengan kehendak Allah, bukan kehendak saudara sendiri. Karena jika sekali kelak saudara memahami kehendak Allah dalam seluruh perjalanan hidup saudara-saudari, maka sesungguhnya engkau akan berbuah sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai apa yang menjadi pengharapan saudara, apa yang menjadi kebutuhan saudara, sehingga saudara akan tetap berbuah dalam kasih dan anugerah Allah kini dan selamanya. Amin. Untuk mengaminkan kebenaran firman Allah di saat ini, mari kita ada di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai.
Saat teduh kita selesai. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Allah, dan persembahan syukur akan diiringi dengan lagu Kidung Jemaat nomor 363 pada ayatnya yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran saudara, dan kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang selalu kami kenal dan kami sapa melalui anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan seluruh perjalanan kehidupan kami, Allah yang senantiasa memahami apa yang kami butuhkan, Allah yang senantiasa mengetahui apa yang menjadi kegelisahan serta kebahagiaan kami. Syukur, beribu-ribu syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga. Sebagai orang-orang muda, kami adalah seorang pribadi yang terbatas di hadapan Bapa. Sadar sungguh dalam sebuah keterbatasan, Bapa melayakkan kami semua untuk tetap beribadah kepadamu. Sadar sungguh bahwa dalam sebuah keterbatasan, Bapa senantiasa memberikan kami kekuatan untuk melewati setiap bentuk kesusahan yang kami derita, sebagai orang-orang muda, sebagai pribadi maupun persekutuan milik-Mu di saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk nafas kehidupan yang senantiasa kami rasakan di setiap waktu perjalanan hidup ini. Kami bersyukur Bapa di surga untuk setiap berkat yang selalu Allah curahkan dalam seluruh tempat-tempat pengabdian kami, bahkan apapun yang harus kami lakukan. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan Allah. Tanpa Bapa di sisi kami, apa jadinya seluruh perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang muda? Sadar sungguh ya Bapa di surga, terkadang kami lalai dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pengabdian bahkan pelayanan kami. Sadar sungguh ya Bapa di surga, terkadang kami menyakiti Engkau, dan sadar sungguh bahwa kami terkadang menyakiti sesama kami, menyakiti orang tua kami, bahkan menyakiti sahabat kami, menyakiti kekasih kami. Kami merendahkan hati dan diri kami di hadapan Allah. Kami meminta belas kasihan-Mu ya Bapa di surga atas setiap bentuk kesalahan dan dosa yang nyata bahkan yang tersembunyi sekalipun, yang hendak kami lakukan maupun yang tidak sempat kami ungkapkan dalam sebuah perkataan. Kami mohon ampun di hadapan Bapa di surga. Biarlah dengan kerendahan hati dan kerendahan diri di hadapan Bapa, Engkau melayakkan kami untuk menerima pengampunan daripada-Mu, sehingga hidup kami sebagai orang-orang muda senantiasa dibaharui oleh Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, bahwa di saat ini Engkau melayakkan kami untuk ada dalam sebuah penyembahan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, bahwa Engkau melayakkan kami dengan perantaraan Roh Kudus-Mu
untuk kami mendengarkan firman, bahkan refleksi yang telah hamba sampaikan. Biarlah apa yang telah kami dengarkan bersama memperteguhkan iman kami sebagai orang-orang muda, dan kami mampu untuk memilih apakah kami harus berbuah ataukah kami tidak berbuah untuk Tuhan dan sesama. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa di surga sebagai orang-orang muda, sehingga ketika kami melakukan apa yang harus kami lakukan, kami senantiasa ada dalam sebuah pilihan bahwa dengan Roh Kudus-Mu kami harus berbuah bagi-Mu dan bagi sesama kami. Bentuklah kami sebagai orang-orang muda ya Bapa, sehingga kami layak di hadapan Allah dan kami senantiasa menyaksikan nama-Mu dimanapun kami ada. Meskipun kami adalah sebagai orang-orang muda, kami terbatas, tetapi Engkau tetap memakai kami untuk menyaksikan nama-Mu dimanapun kami ada. Biarlah kami tetap bertumbuh dan kami menghasilkan buah-buah kehidupan dimanapun kami ada. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu dan bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah, sehingga perjalanan hidup ini kami tidak tergeletak, tetapi ketika kami tergeletak, kami percaya sungguh bahwa ada secercah harapan yang Allah berikan bagi kami. Disitulah kehidupan, kesempatan yang kami terima daripada Allah untuk menghasilkan buah-buah kehidupan dimanapun kami ada. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, Engkau Allah senantiasa membentuk kami, mempercayakan kami sebagai barisan kepengurusan pada ranting 2 Halong Anugerah. Kami menjalankan tanggung jawab ini sebagai orang-orang suruhan-Mu, dan kami harus menyaksikan nama Tuhan meskipun secara online, tetapi kami percaya bahwa rekan-rekan pemuda kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah di dalam sebuah persekutuan ini tidak ada saling pemecah belah di antara kami, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota, tetapi kami senantiasa sehati dan sepikir di dalam kasih Allah, sehingga membentuk kami sebagai ranting-ranting pohon yang akan tetap menimbulkan pucuk untuk berbuah, dan kami akan menyaksikan nama Tuhan dimanapun kami ada sebagai orang-orang muda yang dipercayakan oleh Allah untuk menyaksikan nama Tuhan kini dan selamanya. Kami berdoa Tuhan, kami teringat kepada saudara-saudara kami yang saat ini mereka terbaring lemah karena sakit, yang saat ini mungkin mereka tidak bisa menemukan jalan keluar atas setiap persoalan hidup mereka, yang saat ini belum bisa menemukan lapangan pekerjaan demi untuk memenuhi seluruh kebutuhan perekonomian mereka. Kami mendoakan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang sedang berusaha untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA maupun perguruan tinggi sekalipun, kami menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Bantulah mereka sebab mereka juga adalah milik-Mu. Biarlah seluruh kehidupan mereka senantiasa diberkati oleh Allah. Diberkatilah apa yang menjadi usaha kami, diberkatilah apa yang menjadi pekerjaan kami, diberkatilah apa yang menjadi pelayanan kami untuk-Mu dan sesama kami, diberkatilah semua orang yang kami kasihi, orang tua kami, sahabat kami, kekasih kami sekalipun, diberkatilah mereka semua. Biarlah mereka tetap aman dalam naungan dekapan Allah yang penuh kasih dan penuh kuasa, senantiasa ada dan melingkupi seluruh perjalanan hidup mereka dimanapun mereka berada. Ya Bapa di surga, seluruh perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang muda, hamba serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami ya Tuhan, biarlah kami sanggup untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah dalam seluruh perjalanan kehidupan kami tetap menjadi berkat untuk Tuhan dan sesama.
Inilah kami ya Bapa, sebagai orang-orang muda yang beribadah, yang berdoa, yang memohon kepadamu, Sang Pemilik kehidupan kami. Jadilah seturut kehendak-Mu ya Allah Bapa kami, dan bukan kehendak kami yang jadi sebagai orang-orang muda yang terbatas di hadapan Allah. Sempurnakanlah doa kami di saat ini ya Bapa, dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita akan segera usai, dan untuk lagu pemberkatan kita sama-sama melakukan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 400 pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita akan segera usai. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita di saat ini, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara dan terimalah jaminan penyertaan Allah. Allah sumber segala pengharapan, yang penuh kasih dan damai sejahtera, melalui anaknya Yesus Kristus dan tuntunan kuasa Roh Kudus, akan senantiasa menyertai, memberkati, dan memelihara kami sebagai orang-orang muda yang beribadah di saat ini, bahkan sesama kami yang tidak sempat untuk melaksanakan proses peribadatan karena mereka sakit maupun apapun yang harus mereka lakukan. Semua orang yang kami kasihi, bahkan yang membenci kami sekalipun karena nama Tuhan, negeri dan jemaat kami, mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, teman-teman punya selamat malam dan shalom. Terima kasih kepada pemimpin ibadah Vikaris Usimer Lintahya dengan sukacita memimpin ibadah Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugrah di malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk teman-teman yang di rumah maupun yang ada di ruangan ibadah ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.